warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang konsep peserta didik ideal dalam konteks pendidikan Islam. Yang pertama dijelaskan oleh catur tentang definisi peserta didik. Mereka jelaskan peserta didik secara umum. Untuk secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran tinggi. Dari pandangan secara terminologi, peserta didik berarti anak didik atau individu yang mengalami perubahan perkembangan sehingga masih membutuhkan bimbingan dan arahan dalam bentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktur proses pendidikan. Dalam artian lain bahwa peserta didik adalah seorang individu yang mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari fisik maupun pikirannya. Jika kita melihat definisi peserta didik menurut Islam, maka dapat kita gambarkan secara etimologinya yaitu murid berarti orang yang menghendaki. Sedangkan menurut arti terminologi, murid adalah mencari hakikat bahwa bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual atau mursyid. Lalu berpijak pada paradigma, menurut Islam, perbandingan antara peserta didik secara umum dengan peserta didik secara Islam, pandangan Islam, yaitu dilihat dari belajar sepanjang masa. Jadi konteksnya kalau kita lihat peserta didik ideal secara Islam itu belajar sepanjang masa, mulai kita lahir hingga sampai kita mati. Maka istilah yang tepat untuk menyebut individu yang menuntut ilmu adalah yaitu bukan peserta didik saja, atau mungkin konteks SD sampai SMA atau sampai kuliah saja, tapi sampai yang lahir sampai meninggal. Murid dalam konteks Islam, pandangan Islam, yaitu kita belajar tidak hanya di dalam kelas saja, tapi kita juga bisa belajar dari luar atau mungkin di tempat luar, seperti kita mengikuti kajian, mungkin kita mengikuti kegiatan-kegiatan keislaman atau mungkin mengaji atau mungkin dan lain sebagainya kegiatan agama. Maka itu perbandingan antara peserta didik dalam konteks umum dan peserta didik ideal dalam konteks Islam. Karakteristik peserta didik diantaranya peserta didik bukan diatur orang dewasa yang mempunyai dunia sendiri sehingga metode belajar mengajar tidak boleh dilaksanakan dengan orang dewasa. Yang kedua, peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan itu semaksimal mungkin. Yang ketiga, peserta didik memiliki perbedaan antara individu dan individu yang lain. Dan yang kelima, peserta didik dipandang sebagai kesatuan satu manusia. Yang kelima, peserta didik merupakan subjek dan objek pendidikan. Dan yang keenam, peserta didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu dalam mempunyai pola perkembangan serta tempo dan iramanya. Dua menit Pak. Yang pertama yaitu belajar menjalankan ibadah dalam rangka tabarruk atau menjalankan hidup pada Allah. Yang kedua, mengurangi kecenderungan dalam duniawi dibandingkan masalah duniawi. Yang ketiga, tabarruk atau berani. Yang keempat, menjaga pikiran dan perkembangan yang timbul dari berbagai aliran. Yang kelima, mempelajari ilmu yang tersedia di agama Buddha. Yang keenam, belajar dengan usaha. Yang ketujuh, belajar ilmu sampai tuntas. Yang delapan, mengenal nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. Yang kesembilan, memprioritaskan dunia. Yang ke-10, mengenal nilai-nilai matematik. Yang terakhir, pasti harus untuk pada nasihat pendidik. Ini tentang
harap bisa hidup. Lagi bilang itu memberikan bagi peserta didik dengan mengamalkan yang merupakan kompetensi mutlak yang dibutuhkan tercapainya tujuan pendidikan. Kesehatan dimaksud yaitu yang sairnya ingatlah engkau tidak akan bisa memberi ilmu kecuali karena 6 syarat. Yang pertama, kau akan menjelaskan 6 syarat itu padamu, yaitu kecerdasan, hasrat atau motivasi yang keras, sabar, modal, berambung sarana, petunjuk di waktu dan masa yang panjang. Terus tadi itu banyak mencakup tentang yang pertama kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, kebutuhan sehat, kebutuhan filsafat hidup, terus ada kebutuhan untuk siswa ini meningkatkan prestasinya seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan ambil satu contoh deh, kebutuhan Tuhan ya. Jadi kita sebagai guru itu harus berbaur dengan siswa kita supaya siswa kita ini tidak merasa sendiri itu. Ketika ada sebuah problematika yang tidak bisa dipecahkan, kita sebagai seorang guru harus memecahkan masalah itu supaya siswa ini tidak merasa aku sekolah di sini buntu, misalnya kayak nggak ada yang dengerin suratku, makanya akhirnya siswa ini merasa introvert, merasa dirinya sendiri dan tidak ada orang yang menghiraukan dirinya sendiri. Dia dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.